Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, di sini aku akan menjelaskan materi tentang virus, mulai dari pengertian virus, ciri-ciri virus, bentuk tubuh virus, dan lain sebagainya. Simak video aku sampai akhir ya. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pengertian virus. Pasti teman-teman semuanya bingung kan, apa itu virus? Kata virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang artinya racun. Virus itu sendiri selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga bisa dibilang sulit sekali mati atau hilang. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Dinamakan bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikro atau mungkin lebih kecil dari itu. Karena 1 mikron sama dengan 0,001 mm. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat kita katakan bahwa virus adalah organisme parasit, yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri virus. Yang pertama, virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Yang kedua, ukurannya sangat kecil, yaitu antara 25-300 nanometer. Yang ketiga, tubuh virus tidak berbentuk sel, sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Yang keempat, virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup, atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat. Yang kelima, merupakan suatu makhluk metaorganisme. Makhluk metaorganisme merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Dan yang keenam, memiliki beberapa bentuk tubuh. Bentuk tubuh virus yaitu bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Baiklah, selanjutnya yaitu struktur tubuh virus. Yang pertama yaitu kepala. Kepala virus berbentuk polihedral atau segi banyak, yang di dalamnya mengandung DNA atau RNA saja. Yang kedua, kapsid. Kapsid tersusun atas molekul-molekul protein, oleh sebab itu disebut sebagai selubung protein atau pembungkus protein. Fungsinya sebagai pelindung asam nukleat, yaitu DNA dan RNA, dapat membantu menginfeksi virus ke sel inangnya dan menentukan macam-macam sel yang akan dilekati. Yang ketiga, materi genetik. Virus dapat memiliki dua jenis materi genetik, yaitu berupa DNA atau RNA. Materi genetik berperan membawa sifat keturunan yang akan diwariskan pada generasi virus berikutnya. Yang keempat, leher. Leher merupakan tempat yang menyambungkan antara bagian kepala dan bagian ekor. Leher berfungsi sebagai penyangga kepala virus. Yang kelima, serabut ekor. Serabut ekor berfungsi sebagai penerima rangsangan atau reseptor dan juga untuk menempel pada sel inang. Yang keenam, lempeng dasar. Lempeng dasar berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Dan yang terakhir yaitu jarum penusuk. Jarum penusuk berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke sel inang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis virus. Yang pertama yaitu virus DNA. Virus DNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai ganda berpilin.
Di dalam sel inangnya, DNA pada virus akan mengalami replikasi menjadi beberapa DNA dan juga akan mengalami transkripsi menjadi mRNA. mRNA kemudian mengalami translasi untuk menghasilkan protein selubung virus. Contoh dari virus ini yaitu papiloma, poliloma, parvovirus B19, adenovirus, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu virus RNA. Virus RNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau ganda tidak berpilin. Di dalam sel inangnya, RNA pada virus akan mengalami transkripsi balik menjadi hibrid RNA-DNA dan akhirnya membentuk DNA. Selanjutnya, DNA virus akan masuk ke inti sel inangnya, menyisip ke dalam DNA inangnya. DNA virus akan merusak DNA inangnya dan membentuk mRNA. Contoh virus ini yaitu HIV/AIDS, influenza, virus hepatitis E, poliovirus, paramyxovirus, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk virus. Virus yang sering kita ketahui yaitu berbentuk bulat kan? Ternyata tidak ya teman-teman. Virus itu mempunyai berbagai bentuk loh. Nah, apa saja sih bentuk nyata dari virus itu? Yang pertama yaitu virus dengan bentuk filamen atau benang. Layaknya sebuah benang, maka virus ini bisa dibilang memiliki ukuran yang cukup tipis, misalnya seperti virus Ebola. Yang kedua, virus dengan bentuk bulat. Nah, virus berbentuk bulat merupakan virus yang umumnya diketahui oleh banyak orang. Salah satu contoh dari bentuk virus ini adalah virus HIV. Yang ketiga, virus dengan bentuk seperti huruf T. Virus ini bentuknya hampir sama dengan huruf T. Virus dengan bentuk ini contohnya ada pada virus yang mengganggu kesehatan bakteri Escherichia coli atau dikenal dengan bakteriophag. Yang keempat yaitu virus dengan bentuk batang. Virus batang ini bisa kita lihat pada tobacco mosaic virus. Yang kelima, virus dengan bentuk batang dan ujungnya oval. Pada virus berbentuk batang dengan ujung oval ini, salah satu contohnya berupa virus rhabdovirus atau virus rabies. Yang keenam, virus dengan bentuk polihedral. Salah satu contoh virus yang memiliki bentuk polihedral adalah adenovirus. Nah, itu ya teman-teman bentuk-bentuk dari virus. Baiklah, selanjutnya yaitu dampak negatif virus. Yang pertama, penyakit pada hewan. Virus rabies atau virus rhabdovirus merupakan virus yang dapat menyerang sistem saraf pusat manusia dan otak. Akibatnya, tubuh tidak akan mampu untuk bergerak dan menimbulkan hidrofobia. Virus ini ditularkan kepada manusia melalui gigitan hewan berdarah panas yang telah terjangkit virus rabies ini seperti gigitan anjing, kera, kelelawar, hingga rakun. Selain itu, ada juga virus avian influenza tipe A yang sempat terkenal di Indonesia karena penyebaran wabahnya saat itu. Virus ini rupanya menyerang hewan unggas seperti burung dan ayam. Hal berbahayanya ialah virus ini mampu menular kepada manusia. Yang kedua, penyakit pada tumbuhan. Virus tobacco mosaic merupakan penyebab penyakit mosaik pada tumbuhan tembakau. Faktanya, virus ini merupakan cikal bakal penamaan kata virus dan cabang ilmu mempelajari tentang virus atau virologi. Virus ini mampu mengkerdilkan tanaman karena adanya infeksi pada daun tumbuhan. Selain itu, ada juga virus Rhizostungro bacilliform yang dapat mengancam pertumbuhan padi, sebab menimbulkan penyakit tungro. Gejala virus ini berupa kerdilnya tumbuhan padi dan warna merah sampai orange kuning sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah gabah hasil panen. Dampak negatif yang ketiga yaitu penyakit pada manusia.
Beberapa penyakit yang diderita manusia umumnya disebabkan adanya serangan virus dalam tubuh. Virus memiliki ukuran mikroskopis yang berkisar antara 20-300 mm. Virus bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel, sehingga virus hanya akan berkembang biak di dalam sel hidup. Berikut ini macam-macam virus biologi yang mengancam kesehatan manusia. Yang pertama, virus HIV. Yang kedua, virus Ebola. Ketiga, virus Corona. Keempat, virus herpes simplex, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dampak positif virus. Nah, teman-teman, ternyata virus juga mempunyai dampak positifnya loh. Yang pertama, pada bidang kesehatan. Apa saja sih dampak positif virus pada bidang kesehatan? Yang pertama, virus berperan dalam pembuatan beberapa vaksin. Yang kedua, beberapa virus berperan dalam melakukan pengendalian terhadap beberapa sel kanker. Yang ketiga, bahan pembuatan insulin. Yang keempat, terapi gen, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu pada bidang pertanian. Yang pertama, virus pengendalian hama serangan melalui Bacillofluores atau sekelompok virus yang dapat menginfeksi serangga dan arthropoda lainnya. Kedua, integrated pest management. Yang ketiga, pada bidang sains, yaitu pengembangan ilmu virus telah digunakan secara luas pada studi molekuler dan seluler yang dapat digunakan untuk memanipulasi dan mengetahui fungsi-fungsi dari sel. Jadi, selain virus memiliki beberapa kerugian bagi kehidupan manusia, virus juga memiliki dampak positif seperti antitoksin, melemahkan bakteri, membuat vaksin, hingga mempercantik warna dari bunga tulip sage. Teman-teman, ternyata materi tentang virus ini menarik juga ya. Kalau menurut teman-teman semuanya bagaimana? Mungkin hanya segini yang bisa aku sampaikan materi tentang virus ini. Semoga teman-teman semuanya paham ya sama apa yang aku jelaskan. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. Bye-bye semuanya.